dan keburukan yang menimpa kita, petaka yang menghampiri perjalanan hidup kita. Ketahuilah itu berasalkan dari diri kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri. Kita diperintahkan senantiasa memuji Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Yang dibimbing untuk taat dan patuh, jangan besar kepala, tapi hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Dan yang ditimpa musibah, hendaklah engkau bersabar dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita belajar. Kajian kita adalah kajian sunnah. Bagaimana seorang muslim hidup sesuai dengan sunnah, sesuai dengan jalan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita telah mengkaji tentang beberapa adab memohon izin, yang dengannya kita semakin tahu bagaimana menjadi muslim yang moderat. Kalimat moderat ini menjadi kalimat yang sering dilontarkan. Betul. Apa yang dimaksud dengan moderat? Mungkin banyak penafsiran, banyak pemahaman. Tapi Islam yang moderat adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak berlebih-lebihan. Dan dia tidak pula meremehkan. Makanya di bab 141 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, minas sunnah, beliau mengatakan bab bayan anna sunnah idza qila lil musta'din man anta an yaqul fulan. Bab penjelasan bahwa termasuk sunnah, mungkin di terjemahannya disebutkan disunnahkan ya. Al-Imam Nawawi mengatakan bayan anna sunnah, bahwa sunnah, yakni sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah yang seharusnya kita ikutin karena kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, adalah apabila orang yang minta izin untuk masuk ruangan, masuk kamar, masuk rumah, ditanya, man anta? Man? Siapa kamu? Apa jawabannya? Maka termasuk sunnah untuk menjawab fulan. Fulan, Al-Imam Nawawi menyebutkan fulan, fayusammi nafsah, dia menyebutkan nama yang dikenal atau gelar yang dikenal. Jadi jangan kalau ditanya man, ana Abdullah, ana Muhammad umpamanya. Tatkala ada banyak orang dengan nama Muhammad,
tatkala banyak orang dengan nama Abdullah, maka nama itu menjadi nama yang tidak dikenali. Sehingga termasuk sunnah dia menyebutkan nama yang dikenal. Sebutkan. Umpamanya di kampung dia ada 5 orang namanya Syafiq. Maka katakan, tatkala ditanya, man Syafiq bin Riza. Oh, jadi kenal. Kalau ternyata Syafiq bin Riza ini banyak, apalagi ada nama-nama yang banyak dipakai di masyarakat. Umpamanya Abdullah Muhammad. Ini Abdullah bin Muhammad. Ketika dia mengatakan Abdullah atau Abdullah bin Muhammad, ada banyak nama itu. Maka perlu ditambah nama yang ketiga. Umpamanya, kata dia, Abdullah bin Muhammad bahasa lama. Ketika dengan 3 nama itu dikenal, sudah cukup. Ini juga mengenalkan diri ini penting. Ketika seorang kirim surat, WA, ditanya, Afwan dengan siapa? Ini termasuk pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan untuk minta izin ya. Namun pertanyaan untuk mengenal siapa yang kirim surat ini. Yang terkadang namanya tidak disebutkan. Tidak disimpan di handphone tersebut. Dia mengatakan, oh ana Muhammad. Sama juga Muhammad yang siapa? Atau pakai kunyah. Siapa? Ana Abu Ali. Abu Ali yang mana Abu Ali ini? Subhanallah syabab. Agama ini adalah agama yang sempurna. Yang sampai permasalahan seperti ini dibahas, dikaji, diajarkan, dan diamalkan. Dan dimakruhkan menjawab dengan jawaban, saya, ana. Man anta, ana. Apa bedanya man anta sama ana? Tetap dia nggak dikenal. Maka menyebutkan dengan nama yang tidak dikenal atau dengan gelar yang tidak dikenal dimakruhkan. Ini bicara adab. Yang subhanallah, Allah menutup seluruh Rasul dengan Nabi Muhammad SAW dan menutup seluruh kitab dengan Al-Quran Al-Azim. Tugas kita belajar dan mengamalkan itu dalam kehidupan kita. Tatkala kita malas belajar, kita akan kehilangan banyak fadilah. Mungkin sebagian akan mengatakan, oh tapi kan nggak wajib, nggak haram juga. Berapa banyak hal-hal yang kita lakukan di muka bumi ini padahal nggak diwajibkan. Hanya untuk kesenangan kita. Dan berapa banyak hal-hal yang tidak diharamkan kita tinggalkan. Karena untuk keselamatan kita. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat, sebagian kita benar-benar meremehkan. Baik, ada beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kita akan baca satu persatu. Naam, tafadhali. Bismillah. Hadis nomor 874. An Anasin radhiyallahu anhu fi hadithihil masyhuri bil Isra'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ida bi Jibrilu ila sama'id dunya fastaftah faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad thumma sa'ida ila sama'i tsaniyati wa tsalitsati wa rabi'ati wa sa'irihinna wa yuqalu fi babi kulli sama'in man hadha fayaqulu Jibril muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu di dalam hadis yang cukup masyhur tentang Isra, dia bercerita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kemudian Jibril membawaku naik ke langit dunia, lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Maka ditanyakan, siapa itu? Jibril, jawabnya. Lalu ditanyakan lagi, siapa bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian dia naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat, dan seluruh tingkatan langit. Dan pada setiap pintu ditanyakan, siapa itu? Dia menjawab, Jibril. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Subhanallah, di hadis yang masyhur ini berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menceritakan perjalanan beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Apa kendaraan yang digunakan? Tidak disebutkan. Apa alat yang dipakai? Tidak juga diceritakan. Berbeda dengan Isra ketika berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan kaum Zionis. Dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha pakai apa? Wallahu a'lam. Yang jelas naik. Ketika sampai ke langit dunia, Jibril meminta untuk dibukakan. Ahibati fillah, langit yang kita lihat itu 7 lapis. Tapi kita melihat mungkin lapisan yang pertama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya lapisan langit itu syaffaf, transparan. Wallahu a'lam bissawab. Dan langit itu atap. Cuma atapnya yang seperti kita lihat. Ada pintu-pintunya, na'am. Kita percaya itu. Ketika Jibril datang minta dibukakan, maka dikatakan atau penjaga pintu-pintu itu tidak membukakan pintu langit. Di mana mereka yang ke langit harus izin. Faqila man hadha? Siapa ini? Ditanya siapa ini atau siapa itu? Apa kata Jibril? Jibril. Ini nama yang ma'ruf, nama yang masyhur. Dan tidak ada malaikat yang punya nama Jibril kecuali satu. Dan Jibril juga tidak mengatakan ana, aku. Masa gak kenal sama aku? Dia sebut namanya. Dia tidak mengatakan malaikat. Siapa kamu? Maka sebutkan diri. Jibril. Ngerti sudah. Qila wa man ma'ak? Berarti malaikat-malaikat mengetahui Jibril tidak sendirian. Maka mereka menanyakan, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Sudah diutus katanya. Iya. Dibuka pintu langit. Naik lagi ke atas jemaah. Ya Allah jemaah ya. Ana seneng banget kalau melihat langit. Sampai ana kepingin punya teropong yang bisa melihat benda-benda langit itu. Kenapa? Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang mana bumi ini kecil sekali dibandingkan dengan benda-benda itu. Dan bagaimana langit dan bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Kursi pun dibandingkan dengan arsy Allah seperti halaqah,
seperti gelang atau cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Dan yang kita lihat langit itu, surga itu seluas langit dan bumi. Naik ke langit kedua nih ya, ke langit kedua. Ditanya, man hadza, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Jadi termasuk sunnah adalah menyebut nama yang dikenal atau gelar yang dikenal. Kalau Jibril melakukan itu di langit, bagaimana dengan kita di bumi? Ini sunnahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sunnahnya malaikat. Dan bicara malaikat, subhanallah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya malaikat itu naik turun. Ada pergantian shift di antara mereka. Beliau mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Bergantian datang kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa ijtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Yang bermalam di waktu subuh, selesai subuh mereka naik ke langit. Kemudian mereka ditanya sama Allah, ini naik ke langit, mereka melewatin langit pertama, kedua, ketiga. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat-malaikat ini, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu dengan kondisi hamba-hambanya daripada malaikat itu sendiri. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna, maka mereka berkata, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat. Malaikat naik dalam kondisi sholat ditinggal, malaikat malam turun. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kita datang pada saat mereka sholat. Maka ahibati fillah, seorang hamba hendaklah merendahkan diri. Tidak perlu dia bersombong dan membesarkan dirinya, sedangkan dia adalah makhluk yang kecil sekali. Jibril aja seperti itu ada. Baik, kita lanjutkan ke hadis kedua di bab ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 875. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan minal layali wa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah wa ja'altu amshi fi zillil qamar fala tafata farani falatafata faro'ani faqala man haza faqultu Abu Dzar, muttafaq alaih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita, pada suatu malam aku pernah keluar, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tengah berjalan sendiri. Lalu aku berjalan di bawah naungan sinar rembulan, lalu beliau menoleh kepadaku dan melihatku. Maka beliau bertanya, siapa itu? Aku lantas menjawab, Abu Dzar, muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, bagaimana sosok Abu Dzar berjalan sendirian di malam hari. Tahu-tahu dia melihat Rasulullah SAW juga sedang berjalan sendirian. Di gelapnya malam. Dan ada rembulan saat itu. Maka berjalanlah Abu Dzar di bawah naungan rembulan. Seakan-akan dia menjauh dari Nabi SAW. Karena
Dia tidak ingin mengganggu Nabi SAW, atau dia juga nggak ingin Nabi tahu ada dirinya, karena mungkin Nabi ingin sendirian pada saat itu. Tiba-tiba Nabi menoleh. Beliau merasakan kayaknya ada orang yang jalan. Beliau menoleh dan melihatku. Tapi karena gelap, maka nggak tahu siapa. Lalu beliau bertanya alaihi salatu wassalam, "Man hadha?" Siapa ini? Faqultu Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, Abu Dzar. Ditanya, siapa? Abu Dzar. Jawabnya bukan saya, aku. Oh, masa lupa sama ana? Ditanya, sebut namanya. Abu Dzar. Ini bukan nama, ini kunyah. Tapi Abu Dzar ma'ruf, kunyah yang dikenal. Sahabat itu ada yang namanya Abdullah 4+1. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair. Satu lagi ada Abdullah bin Mas'ud. Ketika ditanya, man hadha? Abdullah. Abdullah siapa? Gitu loh. Maka ketika dia dikenal dengan kunyahnya, ya dia katakan Abu Dzar. Kenal Nabi SAW, tahu siapa fulan. Tapi kalau namanya atau kunyahnya ternyata kunyah yang banyak dipakai oleh orang, maka hendaklah menjelaskan lebih detail lagi. Tadi kalau ternyata dia perlu menyebutkan nama bapaknya, nama lengkapnya dia sebutkan. Kalau dia punya panggilan yang dikenal, sebutkan nama panggilannya yang dikenal itu. Karena tujuannya adalah untuk dikenali. Ketika ditanya man hadza, man anta, maka sebutkan dengan nama atau kunyah. Kunyah itu yang depannya pakai abu, pakai ummu, itu disebut kunyah. Baik, hadis ketiga, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 876. Wa an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuh faqal man hadhihi faqultu ana Ummu Hani muttafaq alaih. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, dia bercerita, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau tengah mandi, sedang Fatimah menutupinya. Lalu beliau bertanya, siapa itu? Aku menjawab, aku Ummu Hani, muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ini juga salah satu cerita yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Ummu Hani ini namanya Fakhita binti Abi Thalib. Ummu Hani itu kunyahnya. Dia ini saudarinya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini peristiwa terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Kemudian beliau mandi. Pada saat beliau mandi, Fatimah yang menutupinya. Subhanallah ya. Ini menunjukkan bahwa di masa itu ya tidak semua rumah memiliki kamar mandi. Kadangkala ada kamar mandi yang tidak ada pintunya, sehingga perlu ditutupi. Ini Fatimah menutupi. Boleh jadi di belakang ayahnya mandi, dia menutupinya.
Karena takut ada orang masuk, orang ngelihat Nabi sedang mandi SAW. Anaknya menutupi. Radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ada yang masuk, Nabi tanya, Man hadhihi? Siapa ini? Fakultu ana Ummu Hani. Dia mengatakan, aku Ummu Hani. Jadi menjawab dengan ana, saya saja nggak boleh. Tapi kalau mengatakan aku fulan, aku fulana, diperbolehkan. Dan dia menyebutkan Ummu Hani, tidak menyebutkan namanya, karena memang dia lebih masyhur, lebih terkenal dengan sebutan Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melamar Ummu Hani. Namun Ummu Hani meminta maaf dengan Nabi SAW karena dia sudah berumur ya. Dia juga mengatakan dia punya anak banyak ya. Dia takut nggak bisa berkhidmat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa radhiyallahu ta'ala anha. Jadi boleh mengatakan aku fulan atau aku fulana. Nah, tafadhal, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul bab faqala man dha faqult ana faqala ana ka'annahu karihaha muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian aku mengetuk pintu. Maka beliau bertanya, siapakah itu? Aku menjawab, aku. Beliau pun berujar, aku, seakan beliau tidak menyukainya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Ini cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, fadaqaqtul bab. Kemudian aku mengetuk pintu. Meminta izin. Faqala man dha? Siapa ini? Jabir mengatakan, ana. Faqala, ana. Ka'annahu kariha. Ketika Jabir mengatakan ana, Nabi ngulangin ucapan Jabir, ana siapa gitu loh maksudnya. Seakan-akan Nabi membenci hal itu, tidak menyukai hal itu. Karena memang kalimat ana adalah kalimat yang umum, tidak menunjukkan kepada seseorang. Sedangkan Nabi ingin mengetahui alaihi salatu wassalam, siapa yang mengetuk pintu ini. Kalau dijawab ana, berarti tetap nggak tahu. Loh, ana ini siapa? Semua orang kalau menamakan dirinya, ya ana. Maka Nabi tidak menyukai hal itu. Ini menjadi pelajaran buat kita. Semuanya. Agar tatkala kita ditanya, siapa? Engkau sebutkan nama. Ya. Jangan sampai ketika menyebutkan tentang dirimu, engkau tambahin gelar-gelar yang tidak dibutuhkan. Siapa? Dr. Syafiq. Tak perlu. Alhamdulillah.
Yahdikumullah yuslih balakum. Baik, jemaah, kita akan masuk ke bab baru yang ada kaitannya dengan bersin. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang ketika bersin? Dan bagi orang yang mendengar orang bersin. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 878. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasauba fa iza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah wa ammat tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton fa iza tasa'aba ahadukum faliyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum iza tasa'aba dohika minhu syaiton. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka itu jika salah seorang kalian bersin dan memuji Allah Ta'ala mengucapkan Alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Sedangkan menguap berasal dari syaiton. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia mencegahnya semampu mungkin. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka syaiton menertawakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ini bab dianjurkan. Kalau bab sebelumnya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan minas sunnah, termasuk dari sunnah. Sunnah itu artinya ya ajaran Nabi SAW. Dan kita tidak melihat ada ucapan Nabi yang menganjurkan. Tapi semuanya adalah perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Jibril. Dan yang terakhir berkaitan dengan kisah Jabir. Yang Nabi tidak menyukai ketika orang mengatakan aku. Tapi di bab ini Imam Nawawi mengatakan bab istihbab, bab dianjurkannya. Cuma mungkin diterjemahkan disunnahkan, yakni sunnah yang kalau diamalkan seorang akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia akan merugi. Mendoakan orang yang bersin. Idza hamidallah ta'ala, jika dia memuji Allah, mengatakan Alhamdulillah atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi ala kulli hal. Ada 3 cara memuji Allah yang disebutkan dalam berbagai macam hadis. Yang pertama dia mengucapkan Alhamdulillah saja, yang artinya segala puji bagi Allah, atau dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atau yang ketiga dia mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Dan dimakruhkan mendoakannya jika dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Nah, artinya kalau dia mengatakan Alhamdulillah, malah kita nggak dapat pahala kalau mendoakan dia. Jadi subhanallah, ketika dia memuji Allah, kita dianjurkan mendoakannya. Ketika dia tidak memuji Allah, kita sebenarnya dimakruhkan. Artinya kalau engkau doakan, engkau boleh jadi nggak dapat pahala. Tapi kalau engkau tidak mendoakan, engkau dapat pahala nantinya. Karena makruh itu dalam bahasa para ulama fikih, yang kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan merugi sebenarnya. Atau nggak apa-apa, dia nggak dosa gitu loh. Serta kemudian di sini penjelasan adab mendoakan dan adab
ketika bersin serta menguap. Allahu Akbar. Ini adab harian ya. Baru saja Anda bersin. Apa yang seharusnya dilakukan? Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis di sini. Innallaha yuhibbul utas. Sesungguhnya Allah cinta dengan bersin, menyukai bersin. Wa yakrahut tatha'ub, dan membenci menguap. Kenapa bersin ini disukai sama Allah Azza wa Jalla? Bersin ini menunjukkan kepada giatnya orang tersebut. Berbeda dengan menguap yang menunjukkan sedang malas, ya. Sedang ngantuk, bawaannya mau tidur. Kalau bersin gimana mau tidur ya? Walaupun kita tahu ada bersin yang karena sakit nantinya. Tapi bersin secara umum adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan bersin itu mengeluarkan berbagai macam bakteri-bakteri. Dan orang kalau sakit kemudian nggak bersin-bersin, biasanya tambah sakit. Ketika bersin, plong jadinya. Menguap dibenci, menunjukkan kemalasan. Fa'idha atasa ahadukum, apabila seorang di antara kalian itu bersin, wa hamidallah, dan dia memuji Allah Azza wa Jal, kana haqqan ala kulli muslim sami'ah. Ini terjemahannya, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk mendoakannya. Wajib. Sedangkan Al-Imam Nawawi membuat bab dianjurkan, disunnahkan. Tapi hadis ini seakan-akan wajib. Haqqan ala kulli muslim. Dan para ulama ketika membahas kalimat haqqan ala kulli muslim sami'ahu, mereka menyebutkan zahir hadis ini adalah wajib. Kemudian apakah wajib mendoakan itu menjadi fardu ain atau fardu kifayah? Artinya kalau fardu ain semua yang mendengar wajib. Atau fardu kifayah kalau sudah ada yang mendoakan, yang lainnya nggak wajib. Maka keluar dari khilaf, seorang muslim hendaklah berusaha untuk mendoakan. Sudah engkau dengar, doakan. Orang hadis yang mengatakan, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu. Untuk setiap muslim yang mendengarnya, hendaklah dia mendoakan dia. Yang mendengarnya, yang tidak mendengar, ya enggak. Yang mendengarnya hendaklah mengatakan yarhamukallah. Adapun menguap, kenapa dibenci? Fa innahu minasyaitan. Disebutkan itu termasuk dari syaitan. Termasuk dari godaan syaitan, bisikan syaitan, kerjaan syaitan. Syaitan menyukai hal itu. Ketika sesuatu disukai syaitan, iya, Allah membencinya. Karena syaitan gak ingin manusia itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kajian menguap. Dan subhanallah, menguap itu menular, kata jemaah. Wallahu alam. Kita kalau ngelihat ya, kita kalau kumpul sama orang yang sama-sama sebenarnya yang satu nggak ngantuk, tapi di sebelahnya menguap. Akhirnya orang yang di sebelahnya ikut nguap. Ini dari setan gitu. Sampai
Dulu diceritakan kalau seorang mau mencuri sebuah tempat yang dijaga, maka mereka itu mengirim monyet ke tempat itu. Yang monyet itu duduk di sana sambil menguap. Akhirnya penjaganya itu tidur. Ikut ngantuk. Maka hal itu dibenci. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ. Apabila seorang sedang menguap, maka hendaklah dia menahan semampu dia. Artinya menahan dengan dua cara. Pertama, menahan bagaimana supaya tidak menguap. Karena ada yang menyebutkan bahwa saya menguap itu disebabkan kurangnya oksigen atau apa di otak ya. Maka orang itu supaya nggak menguap, ya gimana caranya? Ya mungkin bernafas, kemudian membuang lewat mulut, ya dilakukan beberapa kali. Nanti insya Allah nggak ngantuk dia, artinya nggak menguap lagi. Karena udah normal kembali diri dia. Atau dia nahan diri dengan menahan mulut. Gimana dia tahan supaya tidak menguap? Kenapa? Fa inna ahadukum idza tatha'ab, kalau seorang menguap, bahika minhu syaitan, setan tertawa, menertawakan dia. Kenapa? Karena dia berhasil sukses menggodain antum. Ini kalau menguap. Kalau bersin enggak, bukan suruh tahan kalau bersin. Ya sudah, mungkin kalau ketika bersin diusahakan untuk menutup. Dan menguap juga gitu, ketika nggak bisa nahan dia tutup. Usahakan menutup dengan tangan kirinya. Ketika orang bersin juga hendaklah menutup kalau ada tisu dengan tisu atau dengan pakaiannya. Jangan pakai tangan kanannya. Kenapa? Ya karena kalau pakai tangan kanan dia bersin, bentar lagi ada yang ngajak dia salaman, atau bentar lagi dia mau makan, mengambil sesuatu dengan tangan kanannya, maka itu termasuk tidak etis. Maka menguap ketika nggak bisa ditahan juga ditutup, hendaklah dia menguap, hendaklah dia kalau nggak mampu menahan maka dia tutup dengan tangannya, karena ya setan masuk dan akan menggodain dia. Barakallahu fiik. Ada hadis lanjutannya, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 879. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Rawahul Bukhari. Darinya Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian hendaklah saudaranya atau sahabatnya mengucapkan Yarhamukallah atau mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Dan jika saudara atau sahabatnya mengucapkan Yarhamukallah, maka hendaklah dia mengucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu serta memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Ini ada tambahan penjelasan. Kalau yang bersin mengatakan Alhamdulillah, dia mengingat Allah, maka yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Nah, gimana posisi orang yang didoakan ini? Sedangkan kita diperintahkan untuk membalas kebaikan orang lain. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Yang berbuat baik kepada kalian balas gitu. Maka Nabi mengajarkan alaihi salatu wassalam, engkau yang sudah didoakan balik doain. Apa doanya? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah
petunjuk, bimbingan. Wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki keadaan kalian. Keadaan ibadah kalian, urusan dunia kalian diperbaiki sama Allah Azza wa Jalla. Betapa indahnya adab-adab Islam ini yang akan merajut cinta dan kasih sayang, menumbuhkan benih-benih kebaikan. Ya gimana ya? Kadang orang kan nggak paham, tapi kalau orang paham dikatakan ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu. Kalau bicara rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan yang kita butuhkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika antum didoakan, antum balik mendoakan dia. Jadi saling mendoakan, saling berbuat baik kepada saudaranya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallaha fasammituh fa in lam yahmidallaha fala tushammituh. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini penjelasan yang lebih detail siapa yang didoakan dan siapa yang tidak didoakan. Ketika seorang bersin, apakah otomatis kita mendoakan? Ternyata tidak. Kalau dia mengingat Allah, dia memuji Allah, baru kita doain. Kalau dia tidak memuji Allah, ya nggak perlu didoain. Loh, boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia nggak tahu. Nah, ini pentingnya para orang tua untuk membiasakan adab ini di rumah. Bagaimana diajarin anak ketika bersin dan sudah bisa diajarin untuk memuji Allah. Nah, katakan alhamdulillah. Sehingga ketika dia besar, dia akan terbiasa dengan adab itu. Tapi ada orang tua yang tidak mengajarkan. Gimana kalau kita dapat orang tidak memuji Allah? Kita doakan dia? Enggak. Kita ingatkan dia? Kita ajarin dia? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi sebenarnya pendapat yang lebih kuat, kalau dia memang nggak ngerti diajarin. Kalau dia ngerti tapi dia tidak melakukan yang sunnah yang dianjurkan, ia nggak perlu didoakan dan tidak perlu diingatkan. Apa dalilnya? Hadis yang selanjutnya. Nah, silakan dibaca. Hadis nomor 881. Bismillah. Wa an Anisin radhiyallahu anhu qala atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar faqala alladhina lam yushammithu Faqala alladhi lam yushammithu atasa fulanun fashammatahu wa atastu falam yushammitni faqala hadza hamidallaha wa innaka lam tahmadillah. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anh, dia bercerita, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi SAW. Lalu beliau mendoakan salah seorang dari keduanya dan tidak mendoakan lainnya. Lantas orang yang tidak didoakan itu bertanya, si fulan bersin dan engkau mendoakannya, dan aku bersin tetapi engkau tidak mendoakanku. Maka beliau bersabda, orang ini memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan engkau tidak memanjatkan pujian kepada Allah. Muttafaq alaih. Subhanallah jemaah. Bagaimana sahabat itu tanya, kenapa engkau doakan dia, engkau gak doakan aku gitu loh. Dia pikir Nabi SAW pilih kasih. Ternyata Nabi jelaskan. Penyebabnya engkau lupa sama Allah sehingga engkau pantas dilupakan. Fulan ingat sama Allah maka didoakan. Dan Nabi tidak mengingatkan orang itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang bersin dan tidak memuji Allah,
ya kita nggak perlu mengingatkan dia. Dia seharusnya belajar. Tapi kalau memang orang itu baru hijrah, orang itu baru masuk Islam, yang memang belum mengerti, ya tugas kita mengingatkan. Atau mengajarin. Adab nih. Sampaikan adab ini. Sampaikan bahwa Allah cinta dengan bersin. Seharusnya kau memuji Allah karena dikasih bersin sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik, hadis selanjutnya. Hadis nomor 882. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fi wa khafadha aw ghadda biha sautahu syakka rawi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau bajunya ke mulut beliau, seraya merendahkan atau menundukkan suaranya. Perawi merasa ragu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi pun mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fiik. Ya, ini ada poin tadi udah disampaikan. Bahwasanya Nabi SAW kalau bersin, beliau meletakkan tangannya, maka Rasulullah menganjurkan tangan kirinya atau pakaian beliau di mulutnya. Tadi untuk menghindari keluarnya butiran-butiran apa ya? Lembab yang dari mulutnya. Boleh jadi situ ada bakteri, ada penyakit. Beliau merendahkan khafadha au ghadda. Beliau mengatakan perawinya meragu tentang mana yang disebutkan oleh sahabat ini. Wa khafadha biha sautahu. Beliau berusaha untuk merendahkan suaranya. Ya, dengan ditutup itu juga suaranya supaya gak tersebar. Jadi kalau bersin itu jangan dari sampai satu masjid kadangkala terdengar. Tapi ketika ditutup, suaranya jadi lebih rendah. Dia tahan itu. Dan ini adab lagi. Yang seorang muslim, kalau merenungkan betapa indahnya, betapa bersihnya, menjaga sesama. Berusaha untuk tidak mengganggu yang lainnya. Apalagi di rumah ayahnya sedang tidur ya. Ya apalah yang digunakan untuk menutup pakaiannya. Mungkin bantal, anak kadang-kala pakai bantal ya. Karena takut suaranya menggelegar dan membangunkan yang tidur. Apalagi kalau ada orang sakit. Jadi intinya kita disuruh untuk memaklumi kondisi orang. Dan tidak mengganggu mereka. Tapi kalau nggak belajar, gimana dia mau tahu? Baik, lanjutkan. Ada 2 hadis lagi dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Yahudi biasa berpura-pura bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap agar beliau mengucapkan kepada mereka, semoga Allah merahmati kalian. Namun beliau berkata, semoga Allah memberi kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, hadis ini menjadi bukti kalau orang-orang Yahudi sejatinya mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berharap doa Nabi SAW. Mereka berusaha bersin ketika ada Nabi SAW. Dan kita tahu Nabi hidup bertetanggaan
dengan bangsa Yahudi di kota Madinah, dan interaksi antara Muslim sama non-Muslim itu sudah terjadi sejak awal Islam, dan Islam adalah agama yang toleransi. Loh, kenapa nggak didoakan rahmat? Rahmat itu buat orang yang beriman. Ini orang belum beriman, didoakan dapat hidayah. Maka kita tidak mendoakan mereka, ya rahmukallah, engkau butuh hidayah. Maka Nabi mendoakan mereka. Didoakan Yahudi supaya dapat hidayah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memperbaiki urusan kalian. Jadi kalian gak jadi orang yang pengecut, gak jadi orang yang pengkhianat, gak jadi orang yang sombong, yang menolak kebenaran. Artinya ini doa supaya mereka masuk Islam. Tapi kok rahmat gak? Mereka perlu didoakan untuk mendapatkan hidayah. Inilah toleransi. Jadi kalau bicara toleransi, jangan ngajarin umat Islam toleransi. Tapi kita yang seharusnya belajar dari umat Islam toleransi. Islam mengajarkan toleransi sejak 1446 tahun yang lalu. Sejak hijrahnya Nabi SAW hidup bersama bangsa Yahudi, ada kaum musyrikin, ada orang-orang munafikin, beliau toleransi. Tapi kalau sudah urusannya akidah, maka lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi hadis terakhir dalam bab ini, tafadhal. Yes, nomor 884. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsiku biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menutupkan tangan ke mulutnya, karena syaitan akan masuk. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar yang menjelaskan kalau menguap, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ternyata tidak didapati atau anak tidak mendapatkan adanya hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Mungkin mereka menyimpulkan dari hadis-hadis yang tadi kita baca. Menguap itu dari syaitan. Kalau menguap hendaklah ditahan, menutup mulutnya karena syaitan masuk. Maka akhirnya muncul anjuran membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pada hakikatnya enggak. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca, ya, dia suruh tutup aja. Tidak disuruh bertawud dari syaitan. Tapi ada usaha dari dia, bagaimana dia menahan diri untuk tidak menguap. Dan kalau menguap, ya sudah ditutup mulutnya biar syaitan nggak masuk. Karena syaitan ini berusaha untuk masuk ke tubuh manusia dan menggoda manusia, membuatnya malas beribadah. Barakallahu fiik, itu mungkin beberapa adab yang berkaitan dengan meminta izin, kemudian bab yang berkaitan dengan bersin dan menguap. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Tapi Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin atau memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, jazakumullah khair. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Hayakallah Ustaz, jazakallah khair barakafikum. Sekali lagi Ustaz telah memberikan nasihat fawaid, tausiah, wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua atau sesi tanya jawab, seperti biasa kami Guru Bambu Muslimah, Guru Bambu Ustaz ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel di media sunnah yang terus serta menyiarkan merelay kajian pada hari ini. Selain Guru Bambu Ustaz, kita ada Sapa Muslim, Guru Bambu Ustaz sendiri, Wesal TV,
CMS TV Sunnah, YKSS, Hijrah TV, Art Visi, Asif TV, Al Global Lumajang, Abiyati TV. Kami ucapkan jazakumullah wa barakallahu. Dan kita akan memulai sesi tanya jawab mungkin dalam 30 menit ke depan insyaallah. Ustadz, sudah masuk beberapa pertanyaan yang masih berkenaan tema Ustadz. Ada pertanyaan Ustadz, ini ada bertanya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Apakah jika ada seseorang yang mengucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi ala kulli hal ketika bersin dan yang mendengarkan mendoakan dengan yarhamukallah harus terdengar juga kepada seseorang yang bersin tersebut Ustadz. Contohnya seperti tadi Ustadz bersin, apakah Anda harus unmute suara Zoom-nya Ustadz? Nah, Ya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang jelas tatkala kita berada di tempat yang sama, karena ini berkaitan dengan memberikan hak dia, maka kita berusaha agar orang itu mendengar sehingga dia bisa menjawab. Kan tadi dianjurkan mendoakan dan dibalas dengan doa. Tapi kalau posisinya kadangkala orang bersinnya keras, sehingga bersinnya itu terdengar dari jarak yang jauh. Dan di sana ada yang dekat, yang sudah mendoakan. Maka mungkin yang jauh tidak perlu berteriak untuk memperdengarkan. Ya, dia katakan yarhamukallah. Tadi kita juga bahas bahwasanya apakah mendoakan itu termasuk fardu ain atau fardu kifayah. Atau bahkan Imam Nawawi beranggapan itu sunnah. Yang mengatakan fardu kifayah, ya udah, pokok sudah ada yang mendoakan, yang lainnya nggak dosa. Tapi kalau nggak ada yang mendoakan, maka akan dosa semuanya. Namun insya Allah ketika sudah mendoakan, walaupun tidak didengar oleh orang tersebut, kewajiban kita sudah gugur. Karena kita sudah melaksanakan perintah Nabi SAW untuk mendoakan. Dia mendengar atau tidak, ya bukan kewajiban kita untuk memperdengarkan itu. Tapi kalau memang kita berada di tempat itu, mungkin kita berusaha untuk memperdengarkan dia supaya dia tahu bahwa dia didoakan. Kemudian di situ dia punya sunnah yang harus diamalkan, yaitu membalas doa dengan doa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Fik Ustaz, Anda ingatkan mungkin yang sudah meraih hand untuk bisa terlebih dahulu menjawab pertanyaan kepada kami, kepada host atau co-host yang bertugas pada hari ini. Insya Allah untuk nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz langsung. Ini Ustaz ada beberapa yang sudah raise hand, mungkin Anda persilakan terlebih dahulu untuk yang sudah menjawab. Untuk Ukti ZA Putri, tafadholi Ukti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ana mau bertanya Ustadz, bukankah Rasulullah SAW itu mendoakan semua umatnya gitu Ustadz? Dan tadi Ustadz bilang, afwan kalau Anda tidak salah dengar, bahwa Rasulullah itu tidak mendoakan hamba yang tidak memohon kepada Allah gitu Ustadz. Apakah ada kekhususan dalam hal ini gitu Ustadz? Yang Anda tahu bahwa Rasulullah itu memang bahkan sampai meninggal pun itu apa benar itu Ustadz? Rasulullah itu menyebut umati gitu Ustadz, bahkan katanya ada yang mengatakan bahwa itu hadisnya dhaif gitu Ustadz. Syukran jazakallahu khairan katsira Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan Nabi SAW mendoakan umatnya, betul beliau senantiasa mendoakan umatnya. Karena beliau sayang dengan umatnya. Beliau berkorban pun buat dirinya dan buat umatnya yang tidak mampu berkorban. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ampuni dosa-dosa umatku yang terdahulu dan yang dia akan lakukan, ya, yang dia kerjakan atau kewajiban yang dia tidak lakukan. Kemudian yang dia amalkan dengan terang-terangan atau sembunyi. Maka Nabi berdoa. Tapi Nabi SAW, beliau memberikan pelajaran kepada mereka yang lupa sama Allah. Nabi tidak mendoakan. Ya khususnya dalam bab tadi, ya. Kita bicara bab tadi.
di mana itu berkaitan dengan adab bersin. Orang itu tidak mengingat Allah, maka Nabi tidak mengingat dia. Ini sebagai hukuman buat dia. Dan kita tahu Nabi SAW menegakkan hukum Allah. Merajam wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, mendera lelaki yang minum khamar. Jadi ada kondisi orang-orang yang didoakan, ada kondisi orang-orang yang dikasih sayang, ada kondisi orang-orang yang diberi hukuman oleh Nabi SAW, dan semuanya mengikuti syariat Allah Azza wa Jal, mengikuti aturan Allah SWT. Ya, berkaitan dengan hadis ummati, wallahu a'lam bissawab ya. Kalau itu sebelum meninggal Nabi SAW, Anda nggak tahu hadisnya. Tapi ada kondisi lain di mana Nabi SAW menangis ya, ketika beliau sedang sholat malam. Kemudian diutus malaikat Jibril. Nabi ditanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan dia memikirkan umatnya. Maka katakan kepada Muhammad SAW, inna sanurdika fi ummatika. Kami akan membuatmu senang dalam urusan umatmu. Namun ternyata pada hari kiamat, ada umat-umat Nabi yang tidak bisa mendekat kepada Nabi SAW. Di telaga, Nabi mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian di telaga. Di telaga aku nanti kalian. Tapi Nabi menjelaskan, alaihissalatu, jangan sampai ya kalian dihalangi dari mendekat ke telagaku. Karena kelak pada hari kiamat, ada orang-orang yang mau mendekat ke telagaku, yang mereka ketahuan umat Nabi SAW dari bekas wudhu mereka. Lalu sama malaikat dihalau. Seperti orang-orang menghalau unta-unta yang tersesat kalau mau minum di telaga mereka. Lalu Nabi mengatakan, ummati, umatku, kata Nabi. Ini padang mahsyar. Lalu para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang lakukan umatmu setelah engkau meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya sudah bertanya. Tafadhali mungkin Uti Evi bisa membarukan pertanyaan, membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khair Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Perihal bersin, bila mana ia bersin berkali-kali dalam satu waktu lebih dari satu kali, misalnya dia bersin berkali-kali seperti dia kondisi alergi terhadap sesuatu, terus dia bersin lebih dari satu kali. Bagaimana adabnya? Apakah harus mengucapkan alhamdulillah setiap kali bersin? Dan bagaimana adab orang yang di sekitarnya? Apakah mendoakannya? Yang kedua, Afwan Ustadz, yang kedua, kalau ia menguap terus dia memakai cadar, apakah ia tetap wajib menutup mulutnya dengan tangannya? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara orang yang bersin, maka dia tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah 3 kali dia bersin, kita masih mendoakan dia di yang ketiga kali. Ketika di yang keempat, kita tidak lagi mendoakan dia. Nabi SAW mengatakan, hadza mazkum, mengatakan ini orang sedang sakit gitu loh, sedang flu gitu loh. Ya, kalau orang sakit ya mungkin didoakan bagaimana Allah menyembuhkan penyakitnya. Tapi kalau doa yarhamukallah itu di beberapa riwayat disebutkan hanya sampai 3 kali. Tapi orang yang bersin tetap dia memuji Allah Azza wa Jal, disebabkan orang kalau ketahannya nggak bisa bersin, dia pun akan sakit. Itu ya sebagai bentuk dia memuji Allah atas nikmatnya yang Allah berikan kepadanya. Tapi di sisi lain dia dalam kondisi yang sakit. Baik, adapun bagi wanita yang bercadar, yang pertama tadi udah dibahas ya, bahwasanya ketika menguap, maka hendaklah dia menahan untuk tidak menguap. Baik menahan dengan cara tadi dia melakukan sesuatu agar dia tidak menguap, atau ketika dia menguap ditahan, bukan dilepas mulutnya karena setan masuk. Lalu apakah dia
yang bercadar ini menutup mulutnya, kayaknya sepertinya wallahu a'lam bishawab tetap menutup mulutnya. Karena ketika dia tidak menutup mulutnya, mungkin dia menggunakan cadar. Beda dengan bersin. Ketika bersin, ini kan pertanyaan menguap. Ketika bersin, mungkin dengan dia bersin pakai masker, pakai cadar, sehingga ya sama dengan dia menutup dengan tangannya atau dengan bajunya. Seperti itu. Tapi ketika menguap, nggak sama. Karena ketika dia menguap, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya setan bisa masuk ketika itu, maka hendaklah dia dengan cadarnya itu tetap dia menutup dengan tangannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada pertanyaan untuk dari jamaah yang sudah raisen, tafadhali untuk Ummu Muhammad bisa bertanya kepada Ustaz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, dan kita semua. Allahumma amin. Wafiq wa barak. Nah. Afwan, Ustaz. Apakah boleh ana bertanya di luar tema, Ustaz? Ya, kalau sudah dibukakan mic-nya kayaknya udah diperbolehkan. Nah. Alhamdulillah. Ustaz, ini mengenai ibadah haji. Bisa tolong ana butuh penjelasan begitu ya. Yang ana ketahui untuk jemaah haji Indonesia yang melalui Kemenak begitu ya Ustaz ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah itu kan tidak melakukan tarwiyah begitu ya Ustaz ya. Nah. Sementara afwan untuk yang anak ketahui secara sunnah itu melakukan. Apakah Rasulullah SAW melakukan yang 8 Zulhijjah itu atau tidak? Bukankah jika kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu akan tertolak. Mohon penjelasannya Ustadz, dan juga adakah travel ini untuk ikut gitu kan? Maksudnya nanti dari Kemenak itu, tetapi di sananya kita ikut di sunnah begitu Ustadz. Ada rekomendasinya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan haji. Haji ini rukun Islam yang diwajibkan bagi yang mampu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dari aku tata cara ibadah haji kalian. Kalau pertanyaannya, apakah Nabi SAW melakukan tarwiyah? Naam. Beliau melakukan tarwiyah. Tapi para ulama membahas apakah tarwiyah ini wajib atau sunnah. Jumhur ulama berpendapat disunnahkan. Karena boleh jadi ada orang-orang yang tidak tarwiyah pada saat itu dan tidak diwajibkan untuk membayar denda. Tapi demi kesempurnaan, seharusnya orang yang haji ini bukan hanya menginginkan sahnya ibadah mereka. Seperti sholat. Ada orang sholat yang penting sah. Tapi ada orang sholat, ya aku ingin pahala, kalau bisa dapat pahala 10, kenapa aku cukup 5 momanya. Ya aku kepingin dapat 6, 7, 8, 9, 10. Maka hendaklah mereka yang berangkat haji, apabila dia bisa melakukan tarwiyah, dia melakukan tarwiyah. Namun memang, ya kalau tadi disebutkan yang dari Kemenak ya, mereka banyak tidak melakukan tarwiyah. Mungkin ada banyak alasan. Di antara alasannya, kalau mereka harus memindah jemaah haji dengan jumlah 200.000 jemaah atau 220.000 menuju ke Mina, dari Mina ke Arafah, yang Arafah merupakan puncak dari ibadah haji, yaitu rukunnya ibadah haji itu Arafah, maka dikhawatirkan ada jamaah yang nggak bisa sampai ke Arafah pada waktu itu, sehingga mereka melakukan pemindahan jemaah haji ke Arafah sejak tanggal 8 atau malam 9, sehingga dipastikan jemaah haji itu benar-benar berada di Arafah karena itu rukun haji. Itu mungkin
kalau bicara dari sisi keamanan jemaah. Ya mereka mungkin juga nggak mau repot ini dan itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya mereka yang tidak melakukan tarwiyah tidak sampai hajinya tidak sah. Karena memang di ibadah haji ini ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa perbedaan rukun dengan wajib? Rukun ini harus dikerjakan dan tidak bisa diganti. Sedangkan wajib kalau ditinggalkan karena adanya halangan, maka hajinya tetap sah tapi dia wajib mengganti. Jadi insya Allah tatkala tidak mampu, artinya kalau dia, tadi pertanyaan, kalau dia mampu untuk, namanya tanazul, beberapa maktab itu menerima orang itu untuk tanazul. Tanazul itu artinya dia mengajukan untuk tarwiyah dan menjadi hak mereka sebenarnya untuk tarwiyah. Maka kalau bisa mengumpulkan orang-orang yang cukup satu base, maka biasanya diperbolehkan untuk ikut tarwiyah. Karena nanti ya satu base syaratnya. Tapi kalau cuma 3-4 orang, mereka nggak bisa menjaminkan nantinya dari Mina ke Arafah ada yang jemput mereka. Makanya kalau memang bisa jalan kaki, mungkin itu jadi alasan mereka untuk dari sini untuk mempersiapkan diri. Nanti aku mau tarwiyah dan pagi hari dari Mina ke Arafah dia mau jalan kaki, maka insya Allah ada jalur untuk pejalan kaki dan tidak terlalu jauh ya. Apabila dia mampu seperti itu bisa dia lakukan itu. Tapi kalau bicara travel sunnah yang menerima tanazul, sepertinya di akhir-akhir ini ya persyaratan terlalu ketat, pemeriksaan juga seperti itu, dan jatah bis biasanya sesuai dengan jumlah jamaahnya. Maka mungkin nasihat ana, kalau engkau bisa tanazul bersama rombongan yang sudah dipersiapkan dari Indonesia, atau kalau tidak, engkau bisa berangkat sendiri ke Mina, asalkan sekarang juga sudah ada Google Maps sehingga tahu di mana tenda dia, lalu dari sana besok paginya pas tanggal 9 habis subuh dia berjalan kaki menuju ke Arafah, asalkan tadi ada jaminan dia sampai ke Arafah, karena yang terpenting adalah wukuf di Arafah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau Ustaz, Tafadhali Uktires bisa membantu membacakan pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari jemaah di luar tema Ustaz. Bila anak perempuan ingin kuliah umum dan ada ikhtilat, apakah boleh orang tua mengizinkan dengan niat menyenangkan anak walaupun orang tua inginnya anak kuliah ilmu agama? Apakah masih dibolehkan Ustadz? Bagaimana cara mengurangi kemudaratan dan fitnah bagi anak nantinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika seorang anak sudah dewasa, sudah besar, maka tugas orang tua mungkin tidak bisa lagi mendidik dengan kekerasan. Tapi dia memberikan penjelasan, memberikan arahan semampu dia. Karena anaknya akan dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla sendirian. Dan orang tua akan dihisap apakah dia sudah menjalankan tugasnya. Ketika anak itu mau kuliah, maka bagaimana memberikan penjelasan bahwa tempat kuliahmu itu ya ada banyak fitnah di situ. Dan apa ilmu yang sedang dia cari. Apabila dia bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah dan ilmu itu benar-benar dibutuhkan, ya ini tugas orang tua untuk memberikan arahan ya. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran, paling tidak kita mengurangi kemungkaran tersebut. Jadi kalau ada 10 kemungkaran, kita bisa jadikan tinggal 7, tinggal 5, tinggal 3. Dan ini juga pelajaran buat kita semua ya. Kenapa? Orang-orang itu berpikir bahwasanya bercampurnya laki perempuan ini dibutuhkan. Untuk apa dibutuhkan?
Sampai anak heran, ada sebuah sekolah agama Islam yang SD dipisah laki perempuan, SMP dipisah laki perempuan, SMA digabungin laki perempuan. Anak ngomong, ya Allah. Ala kulli hal, itu mungkin yang perlu dilakukan oleh orang tua. Bagaimana dia memberikan penjelasan semaksimal mungkin. Kemudian dia menyelamatkan anaknya kalau memang kemungkaran itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangin. Kalau anak itu tinggal di kos-kosan, apalagi berbahaya sekali. Bagaimana memberikan bekal dan memiliki tempat kos-kosan yang paling aman buat dirinya sambil terus didoakan. Karena kita nggak tahu takdir anak kita. Kita hanya bisa menjalankan syariat Allah semaksimal mungkin. Sebagaimana kita tahu anaknya Nabi Nuh tidak mau ikut ayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, semoga dapat dipahami juga untuk yang sudah bertanya khususnya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin waktunya terbatas ya Ustaz. Bisa 3 lagi Ustaz. Ya tergantung pertanyaannya. Tafadhali. Gantung jawabannya. Tafadhali mungkin untuk yang sudah resen, Afwan kalau salah menyebutkan Ukti Nunung bisa bertanya kepada Ustaz Zuna langsung. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah merahmati Ustadz. Jazakillah khairan untuk panitia yang udah memberikan kesempatan untuk anak. Ustadz mungkin ini di luar tema apa ya Ustadz? Soalnya tadi pertanyaannya juga udah banyak yang dijawab sama ini rekan-rekan. Yang mau Anda tanyakan Ustadz, ibu Anda tuh 82 tahun Ustadz. Itu gimana ya? Apa bisa dijamak enggak intinya? Apa misalkan kayak duhur ke asar gitu Ustadz. Soalnya kan kadang memang sih dia masih sehat alhamdulillah. Cuman kalau misalkan setiap harinya bisa dijamak aja gitu, apa bisa Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan jamak itu kondisional ya. Kondisional. Jadi kalau memang dia nggak mungkin melaksanakan sholat di waktunya, mungkin bisa melakukan jamak suri, jamak di akhir waktu. Jadi sholat duhurnya diakhirkan sebelum waktu asar, sehingga sholat duhurnya tetap di waktu zuhur. Umpamanya kalau asar itu jam 3, mungkin dia sholat duhurnya jam 3 kurang 15 menit atau 3 kurang 10 menit. Kemudian setelah itu dia nunggu sebentar, lalu dia sholat asar di waktunya. Itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan karena dia kondisinya sudah tua, membutuhkan bantuan orang lain untuk beribadah, mungkin dia jamak, insya Allah nggak masalah. Tapi tatkala dia mampu untuk tidak menjamak, maka jangan dijamak. Jadi kondisional sebenarnya, dan Islam tidak datang untuk memberatkan ya, tapi jangan pula kita menggampang-gampangkan dalam beribadah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Ustaz, tafadhali untuk Ukti Berry bisa unmute dan bertanya kepada Ustaz langsung juga. Ukti Berry yang sudah resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Hukumnya bersin kalau tidak didoakan. Iya, tadi udah dibahas ya, artinya apabila dia berdoa, artinya seorang yang bersin mengatakan Alhamdulillah, maka kita diperintahkan untuk mendoakan dia. Tapi kalau dia tidak mengatakan Alhamdulillah, maka tidak perlu kita doakan. Apakah perlu kita ajari, perlu kita ingatkan? Tergantung orang itu. Kalau mengingatkan tidak. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak mengingatkan. Tapi kalau untuk mengajari karena dia nggak mengerti, ya kita ajarin. Kalau dia baru masuk Islam, baru hijrah, memang belum mengerti, maka tugas kita mengajari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini menjadi pertanyaan terakhir dari salah satu jamaah Zoom kita. Pertanyaannya dari Ummu Hana Baisa. Bismillah, Afwan Ustaz yang bertanya, jika bersendawa, apa benar kita membaca tahmid? Jazakallahu khair Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Bersendawa, belum kita bahas ya. Bersendawa ini termasuk sesuatu yang diperintahkan untuk ditahan ya. Nabi SAW pernah ada orang sendawa, lalu beliau mengatakan kuffa anna jusha'ak.
tahan sendawamu dari kami. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumil qiyamah aktsaruhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang kelaparannya pada hari kiamat adalah yang paling banyak kenyangnya di dunia. Karena sendawa ini tanda kenyang. Jadi memang kita ketika kecil itu diajarin kalau sendawa untuk mengatakan alhamdulillah. Sebenarnya enggak. Wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda tahu. Jadi mengatakan alhamdulillah ketika selesai makan. Dia mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau dia belum selesai makan, ya dia makan lagi. Dan mungkin seharusnya orang yang bersendawa itu kayaknya dia udah kenyang, udah waktunya berhenti. Dan dia mengatakan alhamdulillah, yang alhamdulillah memuji Allah karena telah memberikan makan kepada dia. Bukan karena sendawanya, tapi karena udah selesai makannya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.